Gunung Slamet memiliki banyak jalur pendakian di setiap sisinya. Tiap jalur pendakiannya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Beberapa video di konten sebelumnya, saya sudah mendaki melalui jalur Bambangan, Dipajaya, dan Batu Raden. Kali ini, saya akan melakukan pendakian tektok melalui jalur Permadi Guci yang memiliki jalur summit paling ekstrim dan trekking dari Pelawangan menuju puncak yang paling panjang. Bagaimana keseruan pendakian tektok Gunung Slamet via Permadi Guci ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Manggit. Oke teman-teman, jadi sekarang aku lagi di Guci ya, tepatnya di Basecamp Permadi. Dan kali ini aku mau naik Gunung Slamet ya. Nanti kita bakalan tektok lagi ke Gunung Slamet. Dan kali ini aku ditemani oleh Mas Fahmi, ini sebagai kameramen. Nanti tag shoot lah. Dan tadi itu kita berangkat dari Purwokerto jam setengah 7 dan sekarang udah jam 9. Jadi kurang lebih buat sampai di basecamp ini sekitar 2,5 jam ya. Terus sekarang kita mau ke registrasi dulu di sana di tempatnya. Yuk, guys. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah regis ya. Untuk regisnya kita bayar 25.000. Ini ya tiket registrasinya. Terus tadi kita masuk ke Guci kita bayar 26.000. Terus sama tiket kendaraan sepeda motor kita bayar 10.000. Terus sebelum tidur nanti kita bentar lagi kan mau istirahat dulu ya. Karena masih ada waktu nih, jam 10 buat tidur, nanti jam 1-an kita bangun. Terus kali ini kita lagi pesen nasi goreng ya mas? Nasi goreng buat besok pagi sarapan, karena biar besok kita kuat lah ya. Nasi goreng buat besok pagi. Goteng gua. Ngopi mas? Iya lah. Ngopi dong. Buat apa mas? Gua ke perangko. Teguh tarik atas ini gua kabur. Jam 1.47. Sekarang baru bangun, tinggal sarapan. Hai, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang udah jam 2:18 ya. Dan sekarang kita akan mulai trekking naik ke Gunung Slamet ini. Tadi itu kita bangun jam 2 kurang 15 menit teman-teman. Jadi agak molor sih. Semoga nanti kita trekking nggak kesiangan lah ya. Oke, karena ini udah ini langsung aja lah ya. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita lakukan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai.
dari base camp menuju pos 1 memiliki jarak 3,3 km. Trek menuju pos 1 kita disuguhkan dengan keindahan ladang penduduk, camping ground, dan beberapa kali melewati aliran sungai yang cukup besar. Kali Celirangan 1502 mdpl. Yuk kita lanjut lagi pos 1. Istirahat dulu. Gimana mas? Mantap. Udah agak ngap. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 1 Black Top ya, dengan ketinggian 1695 mdpl. Jaraknya itu 3,6 km. Dan sekarang itu jam 3:43. Tadi kita start jam 2:20. Berarti perjalanan dari base camp ke pos 1 ini kita tempuh selama 1 jam 23 menit teman-teman. Jadi sebenarnya itu dari base camp estimasinya itu buat sampai di pos 1 ini 2 jam ya, tapi kita tempuh 1 jam 23 menit. Ya lumayan ya, mungkin karena kita tektok terus juga nggak bawa beban banyak, jadi bisa lebih cepat. Di sini kita mau istirahat sebentar buat ambil nafas, habis itu kita lanjut ke pos 2. Estimasi buat sampai di pos 2 itu sekitar 90 menit teman-teman, kalau dari base camp. Oke gas. Gapura selamat mendaki via Permadi Guci di pos 1. Sekarang jam 3.58, kita mau lanjutkan trekking menuju pos 2. Gas. Trek dari pos 1 menuju pos 2 memiliki jarak 1,1 km dengan kondisi jalur yang cukup menanjak, sehingga cukup menguras tenaga kita. Walaupun kondisi jalur yang menanjak, di sepanjang trek menuju pos 2 kita akan disuguhkan pemandangan pohon lumut yang sangat indah. Tapi karena kondisi sekarang masih agak gelap, jadi kurang begitu terlihat. Ya, alhamdulillah sampai di pos 2 Rimpakan 2057 mdpl. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di pos 2 ya. Sekarang jam 5:05. Berarti perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu tadi berangkat jam 4:58. Jadi 1 jam 7 menit. Ya lumayan cepat dibanding estimasi dari base camp ya. Oke, jadi di sini kita mau istirahat dulu sebentar. Habis itu kita lanjut lagi ke pos 3. Dan estimasi menuju pos 3 itu 1 jam ya. Katanya sih trek menuju pos 3, pos 4 itu landai. Jadi nanti kita mungkin bisa lebih cepat sampai pos 4. Oke. Gimana Mas Fahmi, trek menuju pos 2 dari pos 1? Ya lebih terjal dari pos 1. Tapi masih mending daripada Bambangan. Kenapa Mas, kalau Bambangan? Bambangan sekarang lebih curam. Lebih curam ya? Ya, lebih vertikal. Iya. Jadi kalau dari base camp ke pos 1 kan treknya naik turun gitu kan ke sungai. Bukit sama Iya, sungai. jadi nggak begitu kerasa, kita bisa lebih cepat. Kalau ini ke pos 2 lebih nanjak ya Mas? Lebih nanjak. Mantap. Yuk kita istirahat dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 5:30.
Jadi tadi kita istirahat cukup lama di pos 2 ini karena istirahat sholat ya. Terus sekarang jam 5.30 ini kita bakal lanjut lagi trekking menuju pos 3. Estimasinya yaitu sejam. Ayo kita langsung aja lah ya Mas. Gas. Yuk. Trek menuju pos 3 memiliki jarak 1,4 km dan di sini kita masih disuguhkan hutan gunung selamat dan pohon lumut yang sangat lebat. Selain itu, kita juga bisa melihat satwa yang ada di sini seperti burung dan monyet. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di pos 3 ya. Sekarang jam 6.20, berarti perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu 50 menit ya. Lumayan lebih cepat dari estimasi dari base camp yang harusnya 60 menit. Lumayan mangkas 10 menit. Oke, di sini kita mau istirahat lagi dan nanti bakal lanjut lagi ke pos 4. Nah, ini rencana di pos 4 kita bakal sarapan ya, Mas. Oke. Sekarang jam 6.30 kita lanjutkan trekking menuju pos 4. Gas. Trek dari pos 3 menuju pos 4 hanya berjarak 1 km dan trek di sini cukup landai dan didominasi pohon-pohon yang tidak begitu besar sehingga sudah mulai terbuka. Ini di pertengahan pos 4 ada aliran sungai. Tuh, jernih banget. Ya, jadi jalur Permadi ini emang terkenal dengan banyaknya mata air ya, teman-teman. Kita banyak banget lewat nyebrang sungai kayak gini nih. Nanti di pos 4 juga ada mata air lagi. Mata air terakhir ada di pos 4. Jadi tanda di jalur Permadi ini lengkap ya. Ini kita tinggal ngikutin plang-plang puncak kayak gini. Jangan ke arah yang bendera merah. Kalau ke sana berarti nggak ada jalur. Puncak ke arah sana tuh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masih di arah pos 4. Dan ini ada percabangan ya, base camp Sawangan sama base camp Permadi Guci. Kalau Sawangan itu ke arah sana, kalau Permadi itu ke arah sana. Kayaknya pos 4 udah bentar lagi nih, udah ada suara. Oke, yuk gas. Tujuh 10 sampai di pos 4 camp area jalur Permadi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di pos 4 ya.
namanya itu Amreta dengan ketinggian 2448 mdpl. Kita sampai di sini tuh jam 7:10, berarti perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu 40 menit ya teman-teman. Jadi sekarang di sini kita mau istirahat, mau sarapan, terus juga kayaknya mau bikin kopi dulu ya mas. Yo. Kita ngopi dulu, mungkin nanti kita istirahatnya di sini cukup lama sih. Oke, langsung aja lah mas, yuk. Udah lapar. Di pos 4 ini kita berhenti cukup lama karena bertemu dengan CK, teman ngampus dan ngekos dulu di Semarang. Selain itu, di pos 4 ini kita juga sarapan terlebih dahulu. Oh iya, fasilitas di pos 4 ini cukup lengkap ya. Sudah ada musola, toilet, dan sudah ada air bersih di beberapa titik sehingga di sini menjadi tempat favorit untuk camping. Ya, pos 4 ini emang menjadi menjadi favorit buat camping ya teman-teman tuh. Dan di sini banyak banget tempatnya luas. Jam 8.43 kita baru mulai summit menuju puncak Gunung Slamet. Setelah istirahat hampir 2 jam di pos 4, kita lanjutkan trekking menuju pos 5. Trek menuju pos 5 memiliki jarak 1,6 km, tapi trek di sini sangat terjal sehingga cukup menguras tenaga kita. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah sampai di batas vegetasi ya, atau Pelawangan. Tapi ini bukan di pos 5, katanya sih pos 5 masih naik ke atas lagi, sekitar 10 atau 20 menit lah, sampai 30 menit kurang lebih segitu lah ya. Kita istirahat dulu karena ini di atas udah mulai panas. Sekarang soalnya udah jam 9:59 atau jam 10. Berarti trek dari pos 4 ke Pelawangan ini 1 jam 15 menit kurang lebih gitu. Oke, istirahat dulu ya. Berbeda dari jalur lainnya, yang mana Pelawangan menjadi pos terakhir, di jalur Permadi ini, pos 5 atau pos terakhir berada di atas Pelawangan. Dan trek di sini sudah terbuka dan didominasi bebatuan dan pohon kecil. Tuh, pos 5 udah kelihatan tuh. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 5 Watu Ireng dengan ketinggian 2930 mdpl, dan perjalanan dari Lawangan ke sini itu 20 menit ya, karena sekarang itu jam 10.20. Kalau dari pos 4 cukup jauh, sekitar berarti ini tadi ke Lawangan 1 jam 15 tambah 20 menit berarti
sekitar 1 jam 35 menit. Itu kita jalan santai karena udah ngempos. Ini Mas Pamit juga udah ngempos nih. Oke lah ya, istirahat dulu karena ini udah panas banget. Jarak dari pos 5 menuju puncak yaitu 1 km dengan didominasi trek berbatu dan sedikit pasir. Selain itu, trek menuju puncak ini merupakan trek yang paling terjal dan curam dibanding pos-pos sebelumnya. Bahkan mungkin lebih terjal dari jalur-jalur lainnya. Saking terjalnya di trek ini disediakan tali webbing yang cukup panjang sehingga sangat membantu para pendaki untuk menggapai puncak tertinggi di Jawa Tengah. Dari mana? Purwokerto Mas. Iya. Masih? Dari mana? Jakarta. Rombongan apa ini Mas? Kantor apa? Oh, kompak ya Mas ya? Ya tadi. Alhamdulillah sampai puncak Gunung Slamet lagi. Mantap. Setelah melewati trek yang sangat terjal, akhirnya kita sampai di puncak bibir kawah Gunung Slamet. Untuk menggapai puncak Surono, kita masih harus melipir kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sampai di puncak Surono lagi. Setelah sebelum puasa kemarin di bulan Februari, aku sama Kang Idam juga kesini, tapi lewat jalur Baturajan sana tuh. Ini kondisi kawahnya. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sekarang kita udah sampai di puncak Surono. Dan sekarang jam 13.51. Jadi itu kita start dari pos 5 itu jam 10.51 juga. Jadi perjalanan dari pos 5 ke sini ke puncak Surononya itu 3 jam teman-teman. Dan tadi juga sempat melipir di puncak sana, kurang lebih ya buat melipir sampai di puncak Surono ini 20 menit ya teman-teman. Terus buat trek summitnya dari pos 5 sampai ke puncak, wah gokil banget. Kita akuin jalur apa namanya ini, Guci, Permadi Guci, treknya gokil buat summit sampai puncak. Wah
Alhamdulillah. Sekarang kita mau istirahat dulu, mau foto-foto sama mau makan kambing lembu. Uniknya di jalur Permadi ini yang merupakan jalur dari sisi utara, tetapi puncaknya berada di sisi selatan, yaitu Puncak Surono. Puncak Surono menjadi puncak dari beberapa jalur, yaitu jalur Permadi, Baturaden, dan Kaliwadas. Gimana Mas? Udah sampai di Puncak Surono, puncaknya Gunung Slamet? Alhamdulillah, segala perjuangan akhirnya nyampe. Untuk treknya kayaknya ini yang paling mantep deh untuk summitnya. Soalnya kalau aku biasa dari Babangan terus. Udah berapa kali Mas naik ke Gunung Slamet buat sampai di puncak Gunung Slamet? Kalau sama ini ya 6 kali, 5 kali Babangan, 1 kali via Guci Permadi. Oh, nggak bosen Mas buat sampai di menikmati puncak Gunung Slamet ini? Enggak dong, Kenapa? soalnya Gunung Slamet itu gunung yang dari kecil udah jadi pemandangan setiap hari, jadi gak ada bosannya emang dari kecil. Mantap, mantap. Halo Kang Anggit, Gimana Mas? aku lihat dari channelnya abang kan udah berapa kali nih konten di Gunung Slamet, emang gak bosan? Ya dibilang bosen ya nggak bosen sih. Sama lah kayak hampir sama kayak alasannya Mas Fahmi tadi. Gunung Slamet ini kan ada di belakang rumah ya. Hampir setiap hari itu kalau kebuka pasti lihatnya Gunung Slamet. Dan Gunung Slamet ini kan gunung terbesar. Terus juga jalur itu banyak ya. Jadi ya pengen aja buat explore semua jalur ya. Syukur sih nanti bisa lewat jalur yang lain ya. Kayak jalur Baturaden Lama, terus Kupala, Kaliwadas, dan lain-lain. Pokoknya Gunung Slamet itu emang punya banyak jalur dan punya ciri khas masing-masing, termasuk Permadi Guci ini. Emang awalnya buat trekking sampai di camp pos 4 enak banget treknya, tapi kayak di prank setelah itu, wah bener-bener terkuras. Tapi alhamdulillah sampai di Puncak Surono ini dan kembali lagi ke sini. Oh iya, salam buat Kang Idam yang waktu itu bareng aku di Puncak Surono ini lewat jalur Baturaden. Balik lagi nih, kapan kesini lagi? Oke. Ya, jadi sekarang kita udah selesai menikmati Puncak Surono ya. Kita juga udah lama di sini. Sekarang jam 14.37. Gimana keseruan kita buat turun ke bawah sampai ke base camp? Oke, yuk, gas. Setelah sudah cukup menikmati puncak Gunung Slamet ini, kita melanjutkan perjalanan turun menuju base camp. Kita akan melewati kembali trek yang sangat curam di bawah puncak. Untungnya cuaca di sore ini sangat cerah, sehingga kita bisa melewati trek yang sangat curam ini dengan aman. Sekarang jam 16.03 dan kita udah sampai di pos 5 Watu Irang. Oke, langsung aja kita lanjut ke pos 4.
jam 16.53. Alhamdulillah kita sampai di pos 4. Jam 17.14 aku mau turun ke pos 3. Sekarang di pos 4. Sekarang jam 17.36 di pos 3. Ini Mas Fahmi dari sini karena tadi kita nitip jaket di kelompok Jogja. Yuk. Karena terkena malam saat perjalanan turun, selain itu juga baterai HP saya habis, jadi tidak sempat membuat video saat perjalanan dari pos 3 menuju basecamp. Dan alhamdulillah kita sampai di basecamp jam 8 malam. Dengan sampainya saya di basecamp Permadi ini menjadi akhir perjalanan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Ikuti terus perjalanan saya di tempat indah lainnya di konten selanjutnya ya, oke?